Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu tentang teori relativitas khusus. Oh ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 MIA 2. Sebelum kita masuk ke materinya, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada dua gambar pesawat. Gambar pertama itu ketika pesawat sedang diam, sedangkan gambar kedua itu ketika pesawat sudah bergerak. Nah, sekarang coba teman-teman cari perbedaan antara kedua gambar tersebut ya. Ya, bedanya terdapat pada ukuran. Gambar pertama itu menunjukkan bahwa pesawat yang diam ukurannya besar, sedangkan gambar yang kedua itu menunjukkan pesawat yang sudah bergerak menunjukkan ukurannya yang sangat kecil. Padahal ukurannya sama-sama sebenarnya. Hal ini dikarenakan kita melihat dengan posisi jauh sehingga tidak menangkap dengan sempurna. Pesawat memiliki kecepatan yang sangat besar. Dari contoh ini membuktikan bahwa ukuran itu bersifat relatif. Akhirnya apa sih? Artinya tidak pasti. Jadi dapat berubah tergantung kita melihat dari posisi diam atau bergeraknya suatu benda. Jadi relativitas itu apa sih? Oke, kita akan menjelaskan relativitas. Relativitas secara bahasa yaitu adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kesimpulan yang sama diungkapkan Einstein sekitar 11 abad setelah Al-Kindi wafat, bahwa tidak ada kerangka acuan yang benar-benar diam atau benar-benar bergerak. Di dunia itu nggak ada yang pasti, yang benar-benar diam atau bergerak, yang benar-benar kecil ataupun besar. Semuanya dapat berubah dari kerangka acuan. Kerangka acuan merupakan sesuatu yang kita mengamati dalam posisi diam atau bergerak dengan hasil yang berbeda. Ilmuwan besar Albert Einstein secara terbuka membuktikan fakta ini dengan teori relativitas. Ia menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Menurut Al-Kindi pula, waktu, ruang, gerakan, benda, semuanya relatif dan tidak absolut atau pasti, cetus Al-Kindi. Namun ilmuwan barat seperti Galileo, Descartes, dan Newton menganggap semua fenomena itu sebagai sesuatu yang absolut atau yang pasti. Hanya Einstein saja yang sepaham dengan Al-Kindi. Oke, kita akan memasuki postulat Einstein tentang teori relativitas khusus. Postulat itu ada dua yang kita bahas. Apa sih postulat itu? Postulat itu merupakan pendapat menuntut teori relativitas khusus. Oke, kita masuk postulat yang pertama. Postulat yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk matematis yang sama pada semua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kita perhatikan dua gaya berikut ini ya. Kita akan membandingkan gaya Coulomb dan gaya gravitasi Newton. Kedua-duanya sama-sama gaya. Gaya pertama, gaya Coulomb. Gaya itu merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan. Sedangkan gaya gravitasi Newton adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua benda yang bermassa. Oke, postulat Einstein tentang teori relativitas khusus yang kedua. Cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan c sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Kecepatan cahaya ini baik di ruang hampa, baik ditinjau pengamat yang bergerak atau yang diam, yang kecepatannya selalu sama. Pada teori relativitas akan mengandung suatu pangali yang disebut tetapan transformasi Lorentz. Oke, kita akan bahas tentang macam-macam teori relativitas.
Yang pertama ada kecepatan relativistik, dan yang kedua ada dilatasi waktu, yang ketiga ada pengerutan panjang, yang keempat ada masa relativistik. Sebenarnya teori relativitas ini banyak ya teman-teman, cuma kita akan bahas yang 4 ini dulu. Oke, kita masuk ke yang pertama, kecepatan relativistik. Kecepatan relativistik adalah kecepatan yang nilainya mendekati kecepatan cahaya. Rumusnya sebagai berikut. Oke, next kita masuk ke teori yang kedua, yaitu dilatasi waktu. Dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Rumusnya sebagai berikut. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu pengarutan panjang atau kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan relatif terhadap objek tersebut. Oke, next kita masuk yang keempat, masa relativistik. Jadi, kalau kata Einstein nih, masa benda yang bergerak akan lebih besar daripada masa benda tersebut saat diam. Oke teman-teman, ini adalah rumus dari masa relativistik. Oke, setelah kita bahas teori-teori tersebut, mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin di lain waktu kita akan membahas teori-teori selanjutnya. Terima kasih teman-teman.